Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal dengan NIM D101200176, mahasiswa dari Universitas Tadulako Fakultas Hukum. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi secara singkat tapi jelas ya. Nah, di slide yang saya tampilkan ini ada beberapa poin yang akan saya bahas. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada sejarah judicial review dan pembentukan MKRI, yang kedua definisi dan karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yang terakhir itu ada asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama itu kita membahas tentang sejarah judicial review dulu. Bermula di Mahkamah Agung atau Supreme Court Amerika Serikat saat dipimpin oleh William Patterson dalam kasus Donnie Lawrence Hilton lawan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1796. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan pengujian undang-undang pajak atas gerbong kereta api pada tahun 1794 yang diajukan oleh Hilton dan menyatakan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga tindakan Kongres dipandang konstitusional. Berdasarkan hal tersebut, dapat diartikan bahwa Mahkamah Agung telah melakukan pengujian undang-undang secara nyata meskipun putusannya tidak membatalkan undang-undang tersebut. Nah, kemudian pada saat Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall dan dalam kasus Marbury lawan Madison tahun 1803, walaupun pada saat itu konstitusi Amerika tidak mengatur pemberian kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Agung, akan tetapi dengan menafsirkan sumpah jabatan yang mengharuskan untuk senantiasa menegakkan konstitusi, John Marshall menganggap Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, yang kemudian menjadi cikal bakal kewenangan pengujian undang-undang atau judicial review, yang saat ini identik dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1919 oleh pakar hukum asal Austria yang bernama Hans Kelsen. Hans Kelsen menyatakan bahwa pelaksanaan konstitusional tentang legislasi dapat secara efektif dijamin hanya jika suatu organ selain badan legislatif diberikan tugas untuk menguji suatu produk hukum konstitusional dan tidak memperlakukannya jika menurut organ ini tidak konstitusional, sehingga perlu diadakan organ khusus yang disebut Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, pada pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI, itu ada 4 tahap pada masa pemberlakuan Undang-Undang RIS, pada masa pemberlakuan Undang-Undang Serikat 1950, pada masa awal Orde Baru, dan pada masa reformasi. Namun, bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, ide Hans Kelsen mengenai pengujian undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk membandingkan undang-undang, yang maksudnya tidak lain adalah kewenangan pengujian undang-undang atau judicial review. Namun, usulan Yamin itu disanggah oleh Supomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu yang telah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan, melainkan konsep pembagian kekuasaan. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji undang-undang. Dan kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi majelis permusyawaratan rakyat. Berdasarkan hal tersebut, ide pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang diusulkannya Muhammad Yamin tersebut tidak diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, kebutuhan akan adanya mekanisme pengujian undang-undang makin lama makin terasa. Hal mana kebutuhan tersebut baru dipenuhi setelah terjadi reformasi yang membuahkan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam 4 tahap.
pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik tahun 45 dirumuskan pada pasal 24C yang memuat ketentuan tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun untuk merinci menindaklanjuti amanat konstitusi, pemerintah Indonesia bersama DPR membahas rancangan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Dan setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya rancangan tersebut disepakati bersama oleh pemerintah Indonesia bersama DPR dan disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 bulan Agustus tahun 2003. Dan pada 15 Oktober 2003 menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi juga menandai berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bersifat sementara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa sih hukum acara Mahkamah Konstitusi itu? Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai pengadilan konstitusi. Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batasan kewarganegaraannya. Nah, sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung. Nah, kita bahas karakteristiknya. Yang pertama itu ada kedudukan Mahkamah Konstitusi yang diatur pada pasal 24A ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, secara kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi ini berkedudukan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung itu. Ya, jadi dalam artian itu sederajat. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang pertama itu mengawal konstitusi, yang kedua pelindung demokrasi, pelindung hak asasi manusia, penafsir final konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan yang terakhir itu pengawal ideologi negara. Indonesia merupakan negara yang ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji material sebuah undang-undang, sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memiliki wewenang penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutus sengketa hasil pemilu, dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melakukan pelanggaran hukum. Wewenang-wewenang yang lain itu sudah diatur dalam sesuai pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kedua memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Dan terakhir, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden. Struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden yang diatur pada pasal 24C ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, yaitu sidang pleno MK harus dengan 9 hakim MK dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim konstitusi. Yang kedua adalah panel hakim konstitusi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibahas dalam sidang pleno. Dan yang terakhir, Dewan Etik menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014. Adapun sumber-sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi Nah, secara definisi,
kita mempunyai dua. Yang pertama itu sumber hukum menunjuk pada pengertian dan dari mana asal muasal suatu nilai norma tertentu berasal. Itu diungkapkan oleh pendapat ahli yang bernama Jimli Asidik. Yang kedua, sumber hukum digunakan dalam tinjauan sejarah, kemasyarakatan, filsafat, dan formil yang dikemukakan oleh Appledorn. Klasifikasi sumber hukum acara itu ada dua. Yang pertama secara material dan yang kedua secara formil. Yang secara material yaitu hukum acara Mahkamah Konstitusi tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Formil seperti yang kita lihat pada layar ini, yang pertama Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang ketiga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan lain-lain. Pun asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, ius curia novit, yang berarti pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara karena pengadilan mengetahui hukumnya. Asas ini berlaku dalam peradilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan batas wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedua, yaitu persidangan terbuka untuk umum. Asas ini menghendaki agar sesuai persidangan Mahkamah Konstitusi dapat diikuti oleh publik, sehingga hakim bisa bertindak lebih objektif. Asas ini tidak menutup ruang dilaksananya sidang secara tertutup untuk alasan tertentu seperti alasan kesusilaan. Yang ketiga, yaitu ada independen dan imparsial. Nah, independensi itu apa? Independensi yaitu lembaga peradilan diarti bahwa lembaga peradilan tidak boleh diintervensi oleh lembaga atau kepentingan apapun. Dan imparsial itu bermakna bahwa dalam memeriksa perkara, hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Adapun yang keempat, yaitu peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, dalam prinsip peradilan cepat, sederhana, dan murah dimaksud agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu equality before the law. Yang kelima, audi el atrem partem, yang berarti para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang, berlaku untuk semua pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang disidangkan. Jadi bukan hanya sebatas berlaku bagi pihak-pihak yang saling berhadapan. Dan yang terakhir, yaitu hakim aktif dalam persidangan. Hakim tidak akan memeriksa, mengadili, dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh pemohon ke pengadilan. Dalam perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim aktif yang dimaksud yaitu bahwa hakim boleh menanya kepada yang berperkara agar tidak. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Semoga materi ini bisa dipahami dan dimengerti. Dan jika ada kesalahan dalam perkataan, ejaan, huruf, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.